menggambar bentuk 3 dimensi. Anak-anak, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan? Mengapa orang-orang harus bekerja? Dan apa saja sih jenis-jenis pekerjaan? Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Topik pertama. Anak-anak, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan? Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Mengapa sih orang-orang harus bekerja? Alasan yang paling mendasar adalah untuk mencari nafkah, yaitu mendapatkan hal-hal yang mendasar yang kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk mendapatkan semua itu, dibutuhkan biaya, dan orang perlu bekerja untuk dapat membayar biaya tersebut. Lalu, apa saja sih jenis-jenis pekerjaan? Pekerjaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu petani. Petani adalah orang yang pekerjaannya menanam padi untuk menghasilkan beras. Contoh yang kedua adalah nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan dan hasil laut lainnya untuk dikonsumsi. Contoh yang ketiga adalah pengrajin. Pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat hasil karya kerajinan. Hasil tersebut dapat berupa gerabah dari tanah liat atau anyaman dari bambu. Contoh yang keempat adalah peternak. Peternak adalah orang yang pekerjaannya membudidayakan hewan ternak. Hasil dari peternakan dapat berupa daging, telur, dan susu. Kemudian contoh yang kelima adalah koki. Koki adalah orang yang pekerjaannya mengubah bahan mentah menjadi makanan untuk dimakan. Selanjutnya, kita ke jenis pekerjaan yang kedua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang bersifat memberikan pelayanan berupa jasa kepada orang lain. Contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, yang pertama adalah guru. Guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya. Contoh yang kedua adalah dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya berjasa menyembuhkan orang sakit. Contoh yang ketiga adalah polisi. Polisi adalah orang yang bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan penegak hukum. Contoh yang keempat adalah tukang cukur. Tukang cukur atau biasa disebut dengan tukang pangkas rambut adalah orang yang ahli dalam mencukur rambut dengan berbagai gaya yang diinginkan oleh konsumennya. Tukang cukur menghasilkan jasa berupa perawatan rambut bagi konsumen. Contoh yang kelima adalah tukang ojek. Tukang ojek adalah orang yang berjasa mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke topik pembelajaran yang kedua, yaitu menggambar bentuk 3 dimensi.
Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui ciri-ciri benda 3 dimensi. Apa saja sih ciri-ciri benda 3 dimensi? Ciri-ciri benda 3 dimensi yang pertama yaitu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ciri-ciri yang kedua dapat dilihat dari sisi manapun. Ciri yang ketiga yaitu memiliki volume atau ruang. Gambar 3 dimensi yang merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang terlihat berbentuk 3 dimensi atau terlihat seperti nyata. Menggambar benda 3 dimensi dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Teknik yang pertama adalah teknik arsir. Teknik arsir dilakukan dengan cara menarik garis-garis kecil yang sejajar untuk membentuk bayangan dan lekuk benda. Arsiran pada gambar 3 dimensi berfungsi untuk menutup objek yang digambar. Teknik yang kedua adalah teknik dazzle. Teknik dazzle adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Dalam menggosoknya, kita bisa menggunakan jari atau bisa juga menggunakan kapas. Teknik yang ketiga adalah pointillist. Teknik pointillist adalah teknik menggambar menggunakan titik-titik sehingga berbentuk objek. Teknik yang keempat adalah teknik siluet atau block. Teknik siluet adalah teknik menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Dan teknik yang terakhir, teknik yang kelima adalah teknik sapuan basah atau akuarel. Teknik akuarel dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Bila menggunakan bidang kertas, dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi menggambar, sekarang silakan kalian coba berkreasi menggambar menggunakan salah satu teknik yang sudah Ibu sampaikan tadi. Semangat mencoba! Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa!